Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam topik tentang pertolongan Tuhan, yaitu bagaimana kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan pasti ada, dan pertolongan Tuhan pasti akan jadi. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kapan pertolongan Tuhan itu ada? Kapan pertolongan Tuhan itu kita alami, kita nikmati, kita terima? Di situ yang seringkali menjadi masalah ketika kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari kehidupan seorang pemazmur, bagaimana dalam kehidupannya sekalipun dia seorang raja, tetapi dia juga mengalami masalah, dia mengalami persoalan, dan di dalam persoalannya itu dia membutuhkan pertolongan, dan pada akhirnya dia menyaksikan bahwa Tuhanlah pertolongannya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan pernah menyerah saudara. Sadarilah bahwa ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya kepada setiap saudara dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya mari kita terus belajar firman Tuhan saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian akan saya jelaskan secara sistematis kepada setiap saudara, supaya firman Tuhan gampang dipahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini setiap saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud. Daud ini menegaskan di dalam Mazmurnya ini, saudara, bahwa dia mengalami masalah dari berbagai sisi. Dia berkata, banyak orang yang ingin mencelakakan aku, banyak orang bangkit melawan aku. Bahkan orang-orang mulai mengejek bahwa Tuhan tidak menolong dia. Ada begitu banyak musuh-musuh Daud. Kalau kita melihat bahwa Saul ingin membunuh Daud, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, itu pasti jadi satu beban persoalan hidup yang sangat berat bagi Daud. Kenapa? Karena Saul adalah raja, itu terjadi sebelumnya, saudara. Raja yang seharusnya melindungi dia, tetapi malah ingin membunuh dia. Lalu kali ini malah anaknya sendiri yang ingin membunuh dia, yaitu Absalom, sehingga dia harus lari dari anaknya. Jadi bayangkan, saudara, kehidupan yang dijalani oleh Daud. Orang yang seharusnya melindungi dia, yaitu Saul, ingin mencelakakan dia. Dan anaknya sendiri yang seharusnya menjadi teman, menjadi sahabat bagi dia, yang seharusnya menolong dia, malah ingin membunuh dia. Belum lagi di luar sana begitu banyak musuh-musuh yang harus dihadapi, begitu banyak musuh-musuh yang harus dilawan oleh Daud. Artinya Daud ini diserang, banyak yang ingin menyerang dia, banyak ingin membinasakan dia. Dia diserang dari berbagai sisi, saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, pada ayat yang ke-9 dia menegaskan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam situasi yang demikian, dalam dia menjalani kehidupannya, pada akhirnya Daud mengalami dan akhirnya menyaksikan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Padahal situasinya sudah begitu rumit, saudara, sudah begitu sulit yang dialami oleh Daud. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan kalau anaknya sendiri ingin membunuh dia? Anaknya sendiri melawan dia. Anaknya sendiri ingin mencelakakan dia. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Bagaimana Daud menghadapi itu semua kalau anak sendiri melawan? Anak sendiri ingin mencelakakan dia. Tetapi dalam semuanya itu, Daud hadapi dengan cara yang benar. Dan pada akhirnya dia berkata bahwa Tuhan adalah penolong bagi dia. Saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada masalah, ada persoalan yang bagi saudara sangat rumit, dan saudara tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara tidak mengerti lagi, saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan. Sepertinya kalau saudara maju, saudara akan kena, saudara itu berisiko. Kalau saudara mundur juga ada risiko yang besar.
yang harus saudara hadapi. Artinya kemanapun saudara pergi, ada risiko yang besar yang akan saudara hadapi. Dalam kebingungan yang demikianlah kita harus belajar kepada Daud, di mana dalam kebingungan yang berat, di mana tadi orang-orang semua ingin mencelakakan dia, menyerang dia, bahkan sepertinya tidak ada pertolongan, sampai-sampai orang banyak berkata baginya tidak ada pertolongan. Tapi pada akhirnya Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud menyaksikan bahwa Tuhan menolong dia. Kenapa sampai orang berkata baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan? Karena sekian lama waktunya sepertinya pertolongan itu tidak ada. Sekian lama waktunya pertolongan itu tidak datang. Sampai akhirnya orang berkata baginya tidak ada pertolongan, Tuhan tidak menolong dia lagi. Karena memang belum datang pertolongan daripada Tuhan. Karena memang pertolongan itu belum terjadi dalam kehidupan Daud. Saudara, di dalam kehidupan kita ada kalanya begitu lama waktu doa-doa kita belum dijawab. Begitu lama waktu pergumulan kita belum selesai. Masalah kita belum selesai. Persoalan-persoalan yang menindih hidup kita berlarut-larut. Bahkan masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Begitu terus yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Sampai-sampai terkadang kita mulai berpikir, apakah ada pertolongan Tuhan bagiku? Itu yang terjadi kepada Daud, sampai-sampai orang berkata kepada dia, tidak ada pertolongan yang Tuhan beri kepada Daud. Tetapi yang kenyataannya adalah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Demikian juga bagi saya dan bagi saudara, sekalipun hari ini sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak ada, tapi ketahuilah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Sekalipun saat ini sudah sekian lama saudara minta, saudara mohon, saudara menangis berseru untuk pertolongan dari Tuhan, dia mengubahkan, dia melakukan mujizat, tapi sampai hari ini pertolongan itu belum juga ada. Dengar saudara, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya sama seperti yang dialami oleh Daud, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang datang sebagai penolong dalam hidupnya. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan dia dalam kebingungannya ketika dia diserang dari berbagai sisi, tetapi kemudian datanglah Tuhan untuk menolong dia. Demikian juga dalam masalah persoalan saudara, dalam beban yang saudara hadapi hari ini, Tuhan tidak membiarkan saudara, bahwa sesungguhnya dia pasti datang untuk menolong saya, dia pasti datang untuk menolong kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaan berikut yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di ayat yang keempat ini, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, bahkan orang-orang berkata tidak ada pertolongan dari Tuhan bagi dia, tetapi ayat 4 dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini satu ungkapan iman, satu penegasan iman dari Daud, bahwa sekalipun sampai hari ini pertolongan Tuhan itu tidak ada sepertinya, tetapi dia berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ketika musuh-musuh ingin membinasakan dia, bahkan ketika anaknya sendiri ingin membinasakan dia, tetapi dalam situasi yang sulit itu, Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah perisainya yang melindungi dia dan yang akan menjaga kemuliaannya. Saudara, demikian
dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun sampai saat ini kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi kalau kita rindu pertolongan daripada Tuhan, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itulah pertolongan kita. Dalam konteks ini pertolongan yang dibutuhkan oleh Daud adalah perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat Tuhan, sekalipun mujizat itu sepertinya belum ada tanda-tanda, saudara harus mengakui dengan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara sedang sakit, saudara butuhkan mujizat kesembuhan, tetapi sampai saat ini mujizat kesembuhan itu belum ada tanda-tanda. Yang ada adalah saudara semakin merasakan semakin parah penyakit saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, bangkitkan iman saudara bahwa Tuhan adalah kesembuhan bagi saudara. Di video sebelumnya saya sudah bercerita saudara, bagaimana istri saya mengalami sakit dan kemudian dia terkadang hampir putus asa. Apa yang membuat dia hampir putus asa saudara? Karena penyakit itu berlarut-larut. Penyakit itu berlangsung lama. Dia mengalami sakit paru-paru sehingga kami harus berobat selama 6 bulan. Bahkan pada waktu itu kami berobat sampai 7 bulan. Nah, yang membuat dia putus asa adalah hampir putus asa adalah bahwa kami berobat di bulan pertama, kami harus bayar obat sekitar 2 jutaan, hampir 2 jutaan pada waktu itu saudara. Begitu terus tiap bulan, tetapi yang terjadi dia merasa makin parah, penyakitnya makin parah. Itu yang membuat dia makin drop. Tetapi pada situasi yang demikian saudara, saya selalu semangati dia, saya hadir di sampingnya, saya selalu hadir bersama dengan dia, dan saya selalu memberi kekuatan kepada dia. Percaya Tuhan pasti menolong, percaya Tuhan pasti lakukan mujizat, percaya Tuhan sanggup menolong. Dan benar saja saudara, ketika imannya dibangkitkan, waktu itu saya juga sering putar khotbah-khotbah, KKR rohani, KKR kesembuhan dan sebagainya. Saya sering putar itu supaya dia bisa menonton, imannya dibangkitkan. Dan memang imannya akhirnya dibangkitkan. Dan pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Pada akhirnya dia dipulihkan. Kenapa saudara? Karena mulai bangkit iman bahwa sekalipun mustahil, sekalipun semuanya makin buruk, karena memang pada waktu itu bulan demi bulan keadaannya semakin buruk, penyakitnya semakin parah, tetapi namun pun demikian kami bersama-sama bergandengan tangan dan iman kami dibangkitkan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Pada akhirnya benar saudara bahwa Tuhan menolong dan menyembuhkan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sakit dan sakit saudara sudah berlarut-larut, jangan menyerah. Ungkapkan iman saudara di hadapan Tuhan bahwa saudara percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau ekonomimu hancur hari ini, sehancur-hancurnya dan sepertinya mustahil ekonomi saudara bisa dipulihkan, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan ekonomi saudara, seberapa mustahil pun itu. Kalau hari ini usahamu mengalami kehancuran, ungkapkan kata-kata iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan usahamu, bisnismu. Kalau keluargamu hancur hari ini, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keluarga saudara. Artinya apapun situasinya, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, apapun situasinya, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang dilakukan oleh Daud saudara, di mana ketika dia diserang dari berbagai sisi, bahkan anaknya sendiri mau menyerang dia, orang-orang mulai berkata tidak ada pertolongan bagi Daud. Tetapi ayat 9 dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kenapa pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Ayat 4, yang pertama adalah karena dia
tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama, saudara. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Lalu kemudian di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud, sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dia berseru dan berdoa kepada Tuhan, yang dia ungkapkan dengan kalimat, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar seruan umatnya, sehingga Daud berkata, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Dia tidak bosan-bosannya berseru di hadapan Tuhan. Dia berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin sudah sekian lama seruannya belum dijawab, tetapi dia terus berseru sampai akhirnya Allah menjawab doa-doanya. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru dan teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Serukan pertolongan Tuhan atas masalah saudara, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, beban hidup, persoalan bisnis, usaha, apapun itu. Mari mulai datang berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan doa dan seruan saudara. Seberapa mustahil pun itu, Allah sanggup untuk menjawab seruan-seruan kita, saudara. Itu sebabnya tetaplah berseru kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami masalah yang berat? Hidup saudara dihimpit oleh masalah yang berat, dan masalah itu berlarut-larut. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Yang kedua, berserulah supaya Tuhan menolong kehidupan saudara. Tetaplah berseru, dan berserulah terus. Maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seruan-seruanku kepada Tuhan, Allah jawab, Allah dengar. Saya pernah mengalami satu masalah, saudara, dan masalah itu begitu berat sampai tidur saya pun terganggu. Karena begitu beratnya beban pikiran oleh karena masalah ini. Bersama dengan istri saya, kami sering kali tidak ada kata-kata lagi. Kami bergandengan tangan bersama, kami menangis bersama. Seruan-seruan kepada Tuhan itu hanya seruan rintihan yang disertai dengan derayan air mata, karena sulit mengungkapkan kata-kata. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Yang ada hanya tangisan dan tangisan karena begitu beratnya beban yang harus dipikul pada masa itu. Tetapi saudara, kami berseru tidak dijawab. Seminggu kami berseru berdoa tidak dijawab. Sebulan kami berseru dan berdoa tidak dijawab. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tidak dijawab juga, saudara. Sudah begitu banyak tangisan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Sudah begitu banyak seruan yang diserukan kepada Tuhan. Tetapi 8 bulan kami berseru belum dijawab juga. Sampai pada akhirnya hampir setahun. Akhirnya Tuhan jawab dan selesaikan semuanya dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, saudara. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, alangkah indah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu kita alami dalam hidup kita ketika kita tidak pernah mau berhenti berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini, sebagai orang yang sudah mengalami, saya pun menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan Tuhan telah Dia siapkan bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan telah persiapkan pertolongannya untuk dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga pada satu saat saudara bisa berkata seperti Daud,
bahwa daripada Tuhanlah datangnya pertolongan Tuhan. Daripada Tuhanlah datangnya pertolongan untuk masalah persoalan yang kita alami dari dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu sebabnya berserulah terus. Berserulah terus. Sekalipun mungkin sampai saat ini sudah sekian lama saudara berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, tetapi doa-doa saudara belum dijawab sampai hari ini. Berserulah terus. Berdoalah terus dan berdoalah terus. Saudara, satu kali ada seorang bapak yang datang kepada saya. Dia berkata, "Nakku, doakan," karena waktu itu dia mengalami ada anaknya yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi pergi tidak kembali-kembali. Dia berkata, "Doakan supaya adikmu kembali." Lalu kemudian kami berdoa. Saudara, dia sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun dia sudah berdoa. Dan kemudian kami berdoa bersama-sama, kami berdoa lagi bersama-sama. Dan pada akhirnya Tuhan jawab doa anaknya kembali sendiri. Ajaib Tuhan. Sekian lama dia sudah berdoa, dan kemudian pada akhirnya Tuhan menjawab doa. Selanjutnya saudara, dia juga berkata bahwa karena dia anaknya ada 9 kalau tidak salah. Lalu kemudian orang tua ini berkata, "Doakan adikmu supaya mereka bisa menikah." Dia sudah tua saudara, anak-anaknya juga sudah berumur, tapi belum satu pun yang berkeluarga. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya adikmu bisa menikah." Dan kemudian kami berdoa. Dia sudah berdoa bertahun-tahun saudara. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kami. Akhirnya anak-anaknya satu demi satu menikah, satu demi satu menikah, satu demi satu menikah. Sampai sekarang hampir semuanya sudah menikah. Tinggal 2 yang belum menikah. Dari 9 kalau tidak salah, berarti 7 orang sudah menikah. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat. Dia sudah begitu lama mendoakan, tapi belum dijawab. Tetapi pada akhirnya dijawab Tuhan juga. Begitu juga dengan saudara hari ini. Sekalipun doa saudara sudah begitu lama belum dijawab, jangan pernah berhenti berseru. Karena Tuhan adalah pertolongan kita dan dia pasti menolong kita. Itu yang dialami dan disaksikan oleh Daud. Dia terus berseru dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Selanjutnya apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 6 dikatakan bahwa "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Saudara, kalimat-kalimat di ayat yang ke-6 ini merupakan kalimat penyerahan kepada Tuhan. Tetap berserah. Dia berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Artinya baik tidur, baik waktu bangun, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan untuk ditopang, untuk ditolong oleh Tuhan. Jadi dia serahkan hidupnya sepenuhnya, baik tidur maupun bangun, 24 jam. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dia dengan cara yang ajaib ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Daud ini adalah seorang raja. Ingat itu. Dia seorang raja, dia punya pasukan. Dia seorang raja, dia punya otoritas. Artinya ada hal yang bisa dia andalkan dalam kehidupannya. Tetapi namun demikian, sekalipun dia seorang raja, dia punya otoritas. Ada otoritasnya, ada kuasanya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu semua, saudara. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya 24 jam siang dan malam kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai panglima tentara, pernah menjabat sebagai panglima tentara. Dia tidak mengandalkan otoritasnya sebagai raja, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dan menjawab dia. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa apapun yang saudara alami dalam hidup saudara,
berserahlah kepada Tuhan. Dan apapun yang saudara punya dalam hidup saudara, jangan pernah mengandalkan itu, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan kekayaan saudara. Jangan andalkan pergaulan saudara. Tapi andalkanlah Tuhan dengan berserah kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengar saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Kita dengar begitu banyak orang yang seringkali kecewa ketika mengandalkan orang lain. Saya pernah mengalami saudara, di mana saya melanjutkan satu studi, lalu kemudian ada seorang dari luar negeri yang berkata bahwa aku akan menanggung biaya kuliahmu. Tetapi dan pada waktu itu saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya masih merintis, jangankan untuk kuliah, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja sulit, saudara. Tetapi ketika dia berkata begitu, saya semangat, lalu kemudian saya melanjutkan studi, saudara. Saya pikir dia orang luar negeri, dia pasti bisa akan menolong. Tapi saya tunggu. Bulan pertama dia memberikan sesuatu, tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Bulan kedua tidak ada apa-apa, bulan ketiga tidak apa-apa, bulan keempat tidak ada apa-apa, dan seterusnya tidak pernah ada apa-apa sampai hari ini, padahal dia sudah menjanjikan. Nah saudara, lihat itu bagaimana mengandalkan manusia. Kecewa saudara. Dan kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan, bukan hanya kita akan kecewa, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saat kita mengandalkan manusia saudara, akan ada dua kerugian besar yang akan kita alami. Kalau kita mengandalkan manusia, yang pertama, kita akan kecewa karena manusia tidak bisa diandalkan. Lalu yang kedua, dengan mengandalkan manusia malah kutuk yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Bahkan jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara. Mungkin saudara orang yang punya otoritas, mungkin saudara orang kaya, mungkin saudara pengusaha, mungkin saudara punya pergaulan dan sebagainya dan sebagainya. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena saudara penuh keterbatasan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara akan kecewa karena saudara terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan beban hidup yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. 24 jam serahkan semuanya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Pada akhirnya musuh-musuh Daud dikalahkan. Pada akhirnya Tuhan menolong Daud dan membebaskan Daud, dan musuh-musuhnya semuanya dikalahkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Yang keempat, dia berkata di ayat 7 tadi, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Dia tetap tenang. Sekalipun masalahnya begitu berat, dia dikepung dari berbagai sisi, tetapi Daud ini tetap tenang. Itu yang membuat dia bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita takut, khawatir, dan tidak tenang, maka kita tidak mungkin akan bisa berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka kita harus tetap tenang. Belajar tenang dalam hadirat Tuhan.
belajar tenang bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini seberapa sulit, seberapa berat pun kehidupan saudara, tetaplah tenang saudara, tetap tenang. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa dia mengalami masa-masa yang begitu sulit di dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan dalam kesulitan itu, di ayat 1 sampai ayat ketiga, tadi dikatakan saudara bahwa sepertinya Tuhan tidak peduli. Sekalipun dia sangat berat hidupnya, sangat sulit dia alami dalam hidupnya, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi pada kenyataannya, pada akhirnya di ayat 9 dikatakan bahwa ternyata Tuhan menolong dia. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dalam masalah yang dia alami pada akhirnya Tuhan menolong dia saudara. Yang pertama, karena dia tetap percaya bahwa Tuhanlah perlindungan. Dia tetap percaya Tuhan yang akan menolong dan melindungi dia. Lalu yang kedua, dia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, dia berserah kepada Tuhan. Dia membaringkan diri pada malam hari dan pagi bangun dalam topangan Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dia tetap tenang di hadirat Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, mari percayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan dan tetaplah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan tetaplah tenang di hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan dalam kehidupan saudara. Terapkan dalam hidup saudara untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Jalani seluruh hidup saudara dengan tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan, tetap tenang di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, alamilah pertolongan Tuhan yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji firman Tuhan. Dialah pertolongan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkau sanggup menolong kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberi petunjuk bagi kami bagaimana supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala situasi. Kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan kami akan terus berseru kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mendengarkan seruan-seruan kami ya Tuhan. Kami percaya seruan-seruan yang telah kami naikkan kepadamu sekian waktu lamanya. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah bertahun-tahun berseru minta tolong kepadamu. Kami percaya bahwa jika kami tidak menyerah, jika kami terus berseru dan terus berseru dan terus berseru, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa kami harus terus berserah kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Baik pagi, siang, sore, dan malam 24 jam. Kami harus serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Maka dengan demikian kami akan mengalami pertolongan-Mu. Dan kami akan tetap tenang dalam segala situasi. Sekalipun musuh menghimpit, sekalipun musuh menyerang, tetapi kami akan tetap tenang di hadirat Tuhan karena ada Tuhan yang sanggup menolong kami.
Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin saat ini ada beban berat, ada kesulitan, ada masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka Tuhan, di mana mereka membutuhkan pertolongan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, turunlah kiranya pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan, terapkan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala beban dan persoalan mereka. Hamba akan mendoakan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan seruan kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan,
Pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di
perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami
untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.